Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Abdul Aziz, mahasiswa dari kelas KATS 18 dengan NIM KA 18190252. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS semester 5 pelajaran Sistem Berkas bab 4 Sistem dan Model Penyimpanan File. File adalah unit penyimpanan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpanan file. Berisi informasi yang disimpan pada penyimpanan sekunder seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Informasi dalam file didefinisikan oleh pembuatannya. Sebuah file mempunyai struktur tertentu tergantung tipenya. Tipe file terdiri dari data, baik data numerik, karakter, maupun binary, serta program, misalnya source program, object program, dan executable program. Klasifikasi file terbagi di antara lainnya seperti 1. Master file adalah file yang berisi data yang relatif tetap. Ada dua jenis master file. 1. Referensi master file. 2. Dynamic master file. Yang kedua, transaction file adalah file yang berisi recorder-record yang akan memperbaharui atau mengupdate record. Yang ketiga, report file adalah file yang berisi data yang dibuat untuk laporan. Yang keempat, work file merupakan file sementara dalam sistem. Suatu work file merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat sebuah program ke program lainnya. Yang kelima, program file. Yang keenam, text file adalah file yang berisi input data alphanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah text editor program. Yang ketujuh, dump file, file yang digunakan untuk tujuan pengamanan security. Yang kedelapan, library file, file yang digunakan untuk penyimpanan program, aplikasi, program utilitas, atau program lainnya. Yang kesembilan, history file, file ini merupakan tempat akumulasi pemrosesan master file dan transaction file. Selanjutnya yaitu tipe file. Tipe file adalah salah satu pertimbangan penting dalam merancang sebuah file dan keseluruhan sistem operasi. Selanjutnya, struktur file. Tipe file juga digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file. File tertentu harus konfirmasi ke struktur yang dibutuhkan, yang dimengerti oleh sistem operasi. Misalnya, sistem operasi membutuhkan file executable yang mempunyai struktur khusus sehingga dapat menentukan di mana letak memori dan lokasi dari instruksi pertama. Model akses file. Ada 3 model akses yang mungkin oleh sebuah program terhadap file, yaitu input file, output file, 3 input atau output file. Selanjutnya, organisasi file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record dalam sebuah file. Ada 4 teknik dasar organisasi file, yaitu sequential, relative, sequential, multi-key. Secara umum, keempat teknik dasar tersebut berada dalam cara pengaksesannya, yaitu direct access dan sequential access. Suatu proses yang dilakukan secara satu persatu, yaitu record demi record. Menurut operasi file ada 4 cara. Yang pertama, creation. Yang keempat, update. Yang ketiga, read removal. Yang keempat, maintenance. Selanjutnya adalah pembahasan tentang directory. Directory adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem menyimpan ratusan file pada disk ratusan gigabyte.
Untuk mengatur semua data menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Pertama, sistem file dipecahkan ke dalam partisi. Yang kedua, setiap partisi berisi informasi mengenai file di dalamnya. Informasi ini disimpulkan pada entry dalam device directory atau volume table of contents. Beberapa informasi yang terdapat pada directory adalah: satu, nama; kedua, tipe; ketiga, alamat; keempat, panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal akses terakhir, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik, informasi proteksi. Beberapa operasi yang dibentuk pada directory adalah mencari file, membuat file, menghapus file, mendaftar sesuatu, mengubah nama file, melintasi sistem file. Selanjutnya membahas tentang implementasi sistem file. File berisi sekumpulan blok. Sistem manajemen file bertanggung jawab untuk alokasi blok-blok disk ke file. Dua hal penting yang harus ditangani adalah: satu, pencatatan ruang yang dialokasikan untuk file; kedua, pencatatan ruang bebas yang tersedia di disk. Yang pertama, alokasi file. Yang kedua, pengaksesan pada shared file. Yang ketiga, kehandalan sistem file. Jadi bisa saya simpulkan pada bab 4 ini tentang penyimpanan dan proses dalam file. File adalah unit penyimpanan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpanan. File berisi informasi yang disimpan pada penyimpanan sekunder seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. File dapat diakses secara direct, langsung, atau dengan sekuensial. File berisi sekumpulan blok. Sistem manajemen file bertanggung jawab untuk alokasi blok-blok disk ke file. Dua hal penting yang harus ditangani adalah pencatatan ruang dan dialokasikan untuk file, dan pencatatan ruang bebas yang tersedia di disk. Demikian pembahasan pada bab 4 ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.